salam dan bahagia. Kami, calon guru penggerak Angkatan 11 Kabupaten Bangli, pada kesempatan kali ini akan melaksanakan demonstrasi kontekstual modul 2.3 tentang coaching untuk supervisi akademik yang terdiri dari pengamat atau observer, coach, dan juga coach. Bersama saya, I Gede Tunas dari SMP Negeri Satap 5 Kintamani. Saya sendiri Niluh Putu Handayani dari SD Negeri Batukang. Dan saya sendiri Dewo Gede Kramas Pradnyana dari SMP Negeri 1 Bangli. Selamat menyaksikan. Om Swastiastu Pak Dewa. Swastiastu Pak Tunas. Gimana kabarnya Pak Dewa hari ini? Setengkare, saya baik Pak Tunas. Pak Tunas bagaimana kabarnya? Setungkare baik juga Pak Dewa. Baik Pak Dewa, sebelum kita melakukan coaching nih, sebagai awal saya akan melakukan beberapa pertanyaan atau memberikan beberapa pertanyaan nih sama Bapak. Nah, pertama-tama saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian kita hari ini. Pada coaching kita hari ini, jadi coach dan coach itu akan saya amati dan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian. Nah, yang termuat di dalamnya apakah sudah sesuai dengan alur Tirta atau belum. Kemudian, bagaimana Bapak memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot kepada coach, dan juga bagaimana coach nantinya menanggapi pertanyaan dari coachnya, dalam hal ini adalah Pak Dewo. Nah, jangan lupa juga nanti disesuaikan dengan prinsip coaching. Jadi, ada kemitraan, proses kreatif, dan juga memaksimalkan potensi. Nah, pertanyaan pertama yang akan saya berikan pada Pak Dewo, kompetensi apa yang akan Bapak Dewo kembangkan dalam coaching kali ini? Baik, terima kasih Pak Gede atas pertanyaan yang diberikan. Ada 3 kompetensi yang ingin saya kembangkan pada coaching kali ini. Yang pertama itu adalah presence atau kehadiran penuh. Yang kedua adalah mendengarkan aktif. Dan yang ketiga adalah memberikan pertanyaan yang Oke, baik Pak Dewo. Nah, pertanyaan saya yang kedua, kompetensi mana yang akan Pak Dewo kembangkan secara spesifik yang ingin diobservasi? Baik, ada 2 Pak Gede kompetensinya. Yang pertama itu adalah kemampuan mendengarkan aktif. Dan yang kedua adalah memberikan pertanyaan yang Oke, kemudian yang terakhir nih Pak Dewo, indikator yang bagaimana yang diinginkan oleh Bapak dalam proses coaching kali ini? Saya ingin coach saya ini bisa menemukan solusi atas permasalahannya, atau setidaknya beliau bisa menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahan. Baik. Oke, demikian dulu ya Pak Dewo untuk percakapan praobservasi kita kali ini. Nah, nanti silakan Pak Dewo melakukan coaching terhadap coach Pak. Terima kasih Pak Tunas. Oke. Swastiastu Bu Handa. Om Swastiastu Pak Dewa. Bagaimana kabarnya hari ini Bu Handa? Baik Pak, Asungkare sehat. Pak Dewa bagaimana kabarnya? Setengkare Bu Handa, saya juga sehat. Oh iya, dengar-dengar Bu Handa ada yang ingin disampaikan atau diceritakan seperti itu ya? Iya, betul sekali Pak Dewa. Ada sesuatu yang ingin saya sampaikan kepada Pak Dewa. Baik, Bu Handa, sepertinya kurang lebih 15-20 menit sepertinya cukup kita untuk ngobrol-ngobrol Bu ya. Kira-kira ada yang ingin Bu Handa sampaikan? Begini Pak Dewa, ini terkait dengan rekan-rekan guru di sekolah ya Pak Dewa.
saya perhatikan dari tahun ke tahun itu kok tidak ada perubahan seperti itu, Pak. Penyampaian materi pembelajarannya yang masih menggunakan metode konvensional saja, ceramah-ceramah saja seperti itu. Padahal kan ketahui bersama ya, Pak ya, perkembangan zaman semakin canggih, teknologi pembelajaran juga semakin pesat, Pak ya. Tapi guru-guru di sekolah itu tidak mau terjadinya perubahan yang hanya mengandalkan metode konvensional saja, Pak. Nah, sehingga pembelajarannya menjadi kurang bervariatif seperti itu, Pak. Baik, Bu Handa, kalau saya bisa garis bawahi di sini dari permasalahan Bu Handa itu pembelajaran dari rekan-rekan guru yang ada di sekolah Bu Handayani ini kurang bervariatif seperti itu, Bu ya. Iya, betul sekali, Pak. Kurang bervariatif sekali, baik itu medianya ataupun model pembelajarannya masih yang model lama saja seperti itu, Pak. Nah, kira-kira dari percakapan kita hari ini, Bu Handa, apa yang ingin Bu Handa dapatkan? Dari percakapan kita kali ini yang ingin saya dapatkan ya, Pak ya, saya itu ingin mendapatkan adanya suatu perubahan, Pak, di sekolah saya, khususnya dalam menyampaikan materi pembelajaran. Baik, jadi yang Bu Handayani ingin dapatkan atau harapkan itu adalah adanya perubahan seperti itu, Bu ya. Nah, kira-kira perubahan apa sih yang ingin Bu Handa lihat atau Bu Handa ingin dapat? Saya ingin adanya perubahan, misalnya dalam hal penyampaian metodenya, model atau media pembelajarannya yang lebih bervariatif seperti itu. Misalnya saja menggunakan berbagai aplikasi-aplikasi pembelajaran seperti Quizzes yang sekarang sedang marak digunakan para guru, atau hanya sekedar membuat slide presentasi PowerPoint juga, itu sudah lebih baik daripada hanya mengandalkan metode ceramah saja seperti itu, Pak. Baik, dari yang Bu Handa sampaikan tadi itu bahwa pembelajaran dengan menggunakan metode yang bervariasi, kemudian model atau media itu bisa dikatakan adalah kondisi yang ideal, seperti itu Bu Handa ya. Nah, dan itu juga ada di level 10. Nah, kira-kira di sekolah Bu Handayani sendiri sekarang ini ada di level berapa? Sepertinya Pak Dewo masih ada di level 5, Pak Dewo. Ini karena di sekolah itu lebih banyak guru-guru senior. Sehingga kalau untuk level yang lebih tinggi lagi seperti agak sulit. Jadi mungkin saat ini masih di level 5, Pak Dewo. Oke, kira-kira Bu Handayani ingin di level berapa nih Bu ya? Agar terlihat nanti adanya perubahan pembelajaran yang lebih bervariatif lagi di sekolah Bu Handayani. Mungkin bisa ditingkatkan sampai ke level 7, Pak Dewa. Karena kalau untuk ke level yang lebih tinggi lagi, memang agak sulit mengingatkan guru-gurunya kebanyakan kritik senior. Jadi mungkin dari level 5 ke level 7 masih mungkin dilakukan perubahan. Oke, baik Bu Handayani, berarti dari level 5 ke level 7 seperti itu Bu ya. Nah, kira-kira usaha apa yang akan Bu Handayani bisa lakukan untuk menciptakan adanya perubahan dari level 5 ke level 7 itu? Sebenarnya saya juga masih memikirkannya ya Pak Dewa ya, apa rencana atau tindakan yang bisa saya lakukan untuk saya perbuat, tapi mungkin semacam kegiatan monitoring atau seperti pendampingan individu antara saya dengan rekan-rekan secara face to face gitu Pak Dewa, tapi dia bergantian seperti itu Pak. Oke Bu, tadi saya koreksi ya, kegiatan mentoring gitu maksudnya ya, mungkin yang Anda yang dilakukan ya. Jadi untuk mentoring ini nanti kira-kira Ibu akan merencanakan merencanakannya dengan seperti apa. Nah, kira-kira selain itu ada nggak strategi yang mungkin pernah Bu Handayani terapkan, kemudian bisakah teman-teman Ibu Handayani itu nyaman
seperti itu dengan penyampaian Bu Handayani seperti itu? Mungkin kalau bukan dengan mentoring, nanti saya coba nanti konsultasikan ya Pak Dewo ya dengan kepala sekolah untuk membuat semacam kegiatan pelatihan atau kegiatan workshop seperti itu. Yang tujuannya sih untuk meningkatkan kompetensi guru, khususnya dalam hal menyampaikan materi pembelajaran menggunakan media-media yang lebih bervariasi. Berarti Bu Handa ini ingin merencanakan tentang mentoring pendampingannya atau pelatihan workshopnya. Nah, dari ketiganya ini kira-kira Bu Handa saat ini lebih nyaman atau lebih bisa cepat direalisasikan itu yang mana? Sepertinya yang mentoring ya Pak ya, karena kalau untuk yang pelatihan atau workshop perlu persiapan yang matang Pak. Perlu waktu juga tidak sebentar, kemudian biaya juga dan harus mencari narasumber seperti itu. Dan juga kompeten, jadi untuk saat ini mungkin yang lebih nyaman dilakukan oleh guru adalah mentoring. Nah, baik Bu Handa, jadi mentoring ya. Jadi kegiatan mentoring ini kira-kira Bu Handa memerlukan support atau bantuan ya. Jadi siapa yang ingin dibantukan? Ada sih Pak. Sebenarnya nanti mungkin minta bantuan teman-teman guru di sekolah atau memang ahli dalam bidang IT atau menggunakan pembelajarannya itu sudah bervariasi seperti itu. Misalnya di sekolah itu ada ide-ide dan juga ada nanti saya minta bantuan begitu Pak dengan Pak Wayan. Oke, berarti Bu Handa ingin melakukan mentoring ini dengan cara berkolaborasi seperti itu Bu ya, dengan rekan-rekan kerja Bu Handayani. Nah, kira-kira kapan Bu Handayani akan merealisasikan kegiatan mentoring ini? Mudah-mudahan Pak ya secepatnya minggu depan barangkali saya akan melakukannya. Kita akan coba berkoordinasi dulu dengan berkolaborasi dengan rekan-rekan di sekolah saya dan mencoba untuk melakukan kegiatan mentoring tersebut. Baik Bu Handayani, bagus sekali ya Bu ya. Jadi kira-kira Bu Handa dari percakapan kita hari ini apa sih yang Bu Handa sudah dapatkan? Saya mendapatkan gambaran ya Pak ya bagaimana cara untuk terjadinya perubahan di sekolah saya dengan cara adanya kegiatan mentoring, kemudian dibantu juga dengan rekan-rekan guru di sekolah dan memang memiliki keahlian dalam bidang pemanfaatan media pembelajaran. Baik, luar biasa Bu Handa ya. Jadi sudah ada gambaran ya untuk bagaimana nanti Bu Handa menciptakan adanya perubahan pembelajaran yang lebih bervariatif. Baik Bu Handa, saya tunggu ya kabarnya setelah melakukan mentoring untuk mendengar cerita-cerita lagi. Nah, mungkin percakapan kita hari ini kita cukupkan dulu Bu Handa ya, sampai di sini. Semoga rencana-rencana Bu Handayani untuk melakukan mentoring, berkolaborasi dengan rekan sejawat Bu Handayani itu dapat berjalan ya. Iya Pak, baik. Terima kasih banyak Pak ya sudah mau meluangkan waktunya, sudah mendengarkan keluh kesah saya. Mudah-mudahan apa yang nanti saya lakukan ini bisa bermanfaat. Nah, bisa terjadi perubahan di sekolah saya Pak ya. Sama Bu Handa, mungkin lain kali kalau ada yang ingin Ibu Handayani ceritakan bisa langsung hubungi saya Bu ya. Semoga kita bisa ngobrol lagi di lain kesempatan Bu ya. Baik, untuk itu saya cukupkan saja Bu ya. Om Santi. Baik Pak Dewa, tadi sudah melakukan coaching ya dengan Bu Handayani. Nah, sebelum penutupan ya Pak ya, saya di sini akan menanyakan beberapa pertanyaan nih pasca observasi tadi. Yang pertama, apa saja yang sudah Bapak lakukan pada saat melakukan coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan?
Baik Pak Gede, terima kasih. Jadi di coaching ini tadi ya dengan Bu Handayani saya sudah melakukan coaching itu dengan alur Tirta, yaitu menanyakan tujuan, kemudian identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Sehingga alur tersebut bisa menggali coach dalam hal ini Bu Handayani untuk menceritakan permasalahan beliau dan menemukan solusi-solusinya. Oke, Pak Dewo. Menurut saya tadi ya sebagai observer melihat proses coaching antara Pak Dewo dengan Bu Handa itu sudah berjalan dengan baik sekali. Dan juga proses alurnya juga sesuai dengan di sini alur Tirta, dan juga Pak Dewo sudah berusaha menggali dengan memberi pertanyaan-pertanyaan kepada Bu Handa sehingga Bu Handa itu bisa menemukan solusi atas permasalahannya. Nah, dan juga selama coaching tadi itu sudah dilakukan dengan prinsip-prinsip dalam coaching. Nah, pertanyaan terakhir ya Pak Dewo ya, sebelum kita tutup. Nah, kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan atas hasil melakukan coaching yang barusan Pak Dewo lakukan? Baik Pak Gede, jadi kompetensi yang ingin saya lakukan itu yaitu dengan cara lebih memahami lagi Pak Gede, yaitu proses kita sehingga saya itu nanti dapat melakukan proses coaching berikutnya itu lebih baik lagi. Oke, nah itu ya apa yang Pak Dewo inginkan. Semoga kedepannya jadi kita bisa melakukan coaching dengan lebih baik lagi ya Pak Dewo. Barangkali demikian untuk observasi kita hari ini. Semoga bermanfaat untuk Pak Dewo dan sampai jumpa lagi. Untuk kegiatan hari ini saya tutup dengan Paramo Santi. Om Santi Santi Santi. Oh, santi. Terima kasih Pak Sampai jumpa Dewo. Om Swastiastu Pak Gede. Om Swastiastu Bu Handa. Ya, bagaimana kabarnya hari ini Pak Gede? Astungkare, saya sehat Bu. Ibu Handa gimana kabarnya? Sunkare sehat juga Pak Gede. Oh ya Pak Gede, nanti akan melakukan proses kucingnya hari ini ya Pak ya. Oke, sebelum melakukan proses kucing, ada sedikit yang akan saya bicarakan dulu. Boleh ya Pak Gede ya? Boleh sekali Bu. Ya, nanti pada saat kucing antara coach dengan kucingnya akan saya amati dan akan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian kucing, seperti apakah sudah sesuai dengan alur Tirta atau belum. Kemudian apa Bapak sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coach, dan nanti juga saya akan mendengarkan respon atau jawaban dari coach. Apakah sudah sesuai dengan pertanyaan yang nanti Bapak akan sampaikan, dan jangan lupa ya Pak ya, harus sesuai juga dengan prinsip coaching, antaranya adanya kemitraan, proses kreatif, dan juga memaksimalkan potensi. Nah, mungkin sebelum dilakukan proses observasi, ada sedikit yang akan saya tanyakan, boleh ya Pak ya? Boleh Bu, boleh silakan. Nah, untuk yang pertama, kompetensi apa yang ingin Bapak kembangkan dari proses coaching hari ini? Baik Bu, untuk kompetensi yang ingin saya kembangkan pada coaching kali ini, ya tentunya kompetensi inti coaching ya Bu. Nah, yaitu yang pertama tentang kehadiran penuh. Kemudian yang kedua, mendengarkan aktif.
Dan yang ketiga itu adalah mengajukan pertanyaan berbobot kepada kucing. Seperti itu ya Pak. Baik, jadi Bapak ingin mengembangkan 3 kompetensi inti. Itu ya Pak ya, terdiri dari kehadiran penuh atau present, kemudian yang kedua ada mendengarkan aktif. Ya, dan satu lagi mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot ya Pak ya. Nah, di antara ketiganya, kira-kira mana yang lebih spesifik yang akan Bapak kembangkan atau Bapak lakukan observasi, Pak? Yang lebih spesifik sih saya akan kembangkan yaitu mendengarkan aktif, Bu. Kemudian berikutnya ada mengajukan pertanyaan berbobot kepada kucing. Baik, jadi ada 2 ya Pak yang akan Bapak kembangkan yang lebih spesifik yaitu mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot. Nah, kira-kira Pak indikator ketercapaiannya itu apa ya? Kalau menurut saya sih ketercapaian yang ingin saya dapatkan dari kucing yang akan saya lakukan itu adalah saya ingin kucing itu mendapatkan solusi atas permasalahannya serta dapat menggali cara-cara menyelesaikan permasalahannya. Jadi seperti itu, Ibu. Baik. Jadi Bapak indikator ketercapaiannya pada saat Coach sudah menemukan sendiri solusi atas permasalahannya ya Pak ya. Baik Bapak, terima kasih atas jawaban-jawabannya. Silahkan Bapak melakukan proses coaching dengan Coach dengan sebaik-baiknya ya Pak ya. Dan nanti setelah proses coaching itu selesai, kita akan ngobrol-ngobrol kembali ya Pak ya. Baik Bu, siap. Ya, silakan Bapak melaksanakan proses coachingnya. Terima kasih Bu Anda. Om Swastiastu Pak Dewa, gimana kabarnya hari ini? Swastiastu Pak Tunas, Stungkare, kabar saya baik. Pak Tunas, bagaimana kabarnya hari ini? Astungkare baik dan sehat juga Pak Dewa. Saya dengar Pak Dewa mau menyampaikan sesuatu. Kira-kira mau menyampaikan apa ya Pak Dewa? Ya Pak Tunas, saya sebenarnya ingin menceritakan permasalahan saya yang ada di sekolah saya seperti itu Pak. Oke, baik Pak Dewa, kita ada waktu 15 sampai 20 menit. Nah, nanti silakan Pak Dewa bisa menceritakan tentang permasalahan. Baik, ini Pak Tunas. Jadi di sekolah saya ini ya, saya melihat siswa-siswanya itu kayak ada rasa bosan seperti itu Pak. Jadi untuk belajar di sekolah ya, karena setelah saya amati itu ternyata rekan-rekan guru ya yang ada di sekolah saya itu melakukan pembelajaran yang monoton Pak. Caranya yaitu dengan cara berceramah seperti itu. Padahal kan guru-guru saya itu bisa memanfaatkan sarana yang ada di sekolah ya. Jadi ada perpustakaannya, kemudian di sana juga ada lapangan yang cukup luas gitu ya. Kemudian di depan sekolahnya itu juga ada taman, kan itu bisa dijadikan sebagai media pembelajaran, Pak Tunas. Cuma rekan-rekan guru saya itu tidak memiliki inisiatif seperti itu, Pak ya. Jadi untuk memanfaatkan sarana dan media yang ada di sekolah seperti itu, Pak. Jadi mereka itu tetap saja menggunakan pembelajaran yang itu saja, sehingga kan banyak sekali siswa yang merasa bosan melakukan pembelajaran di sekolah seperti itu. Oke, baik Pak. Berarti di sekolah Pak Dewa itu masih banyak guru yang mengajar dengan proses pembelajaran yang kurang bervariatif seperti itu ya? Ya, benar sekali Pak Gede ya. Jadi pembelajarannya yaitu dengan cara berceramah seperti itu. Nah, setelah saya tanya dengan beberapa siswa, gimana pembelajarannya hari ini? Ya,
siswa-siswa itu sebagian besar jawabnya ya males Pak, kayak gini aja Oke. terus, jadi gitu. Nah, mereka itu sepertinya kurang antusias untuk belajar di sekolah. Oke, baik Pak Dewa. Kira-kira apa yang ingin Bapak dapatkan dari percakapan kita hari ini? Saya itu ingin perubahan seperti itu Pak Tunasya, ya setidaknya ada sedikit perubahan di sekolah saya, yaitu cara pembelajarannya itu jika bisa atau memungkinkan itu diubah sedikit ya dengan menggunakan metode, model ataupun pemanfaatan media yang ada di sekolah atau dengan pemanfaatan sarana-sarana yang sudah disediakan oleh sekolah. Itu Pak. Oke, jadi Pak Dewa ingin adanya perubahan dalam diri rekan-rekan guru untuk merubah cara mengajarnya ya Pak ya? Ya, betul sekali Pak Gede ya. Jadi harus ada sedikit perubahan seperti itu Pak. Nah Pak Dewa, kira-kira nih perubahan yang seperti apa yang Bapak harapkan dari rekan-rekan guru Pak Dewa? Nah, yang pasti itu adalah perubahan menuju ke arah yang lebih baik, Tunas ya. Jadi seperti penggunaan metode, kemudian model yang bervariasi, terus juga dengan pemanfaatan media, sarana yang ada di sekolah dengan maksimal. Nah, karena di situ kan sudah disediakan nih oleh sekolah, tapi rekan guru saya itu kurang memanfaatkannya secara maksimal. Berarti pembelajaran yang bervariatif seperti itu ya Pak. Nah, pembelajaran yang bervariatif itu kan kalau dibilang itu levelnya sudah 10. Nah, kira-kira untuk di sekolah Pak Dewa itu levelnya sudah sampai mana ya Pak? Ya, mungkin kalau dihitung level itu sepertinya di level 5 Pak Tunas ya, karena masih banyak yang ya walaupun itu ada beberapa guru yang sudah memanfaatkan atau sudah menggunakan sarana dan prasarana di sekolah dan sudah melakukan pengembangan diri baik menggunakan teknologi apa itu namanya PowerPoint ya Pak ya dan seterusnya itu, tapi sebagian besar juga masih belajarnya gitu-gitu aja Pak. Sebagian besar juga masih ceramah ya di kelas, tidak memaksimalkan sarana dan prasarana dalam menggunakan media, kemudian metodenya juga seperti itu aja terus Pak dari tahun ke tahun. Oke, baik. Kira-kira nih, di level berapa sih yang ingin Pak Dewa lihat dari rekan-rekan guru yang ada di sekolah Pak Dewa? Sepertinya tidak terlalu banyak ya Pak Tunas ya, karena kita ini kan masih dalam tahap berusaha ya Pak ya. Jadi berusaha untuk adanya perubahan walaupun tidak signifikan. Ya setidaknya ada perubahan sedikit saja itu Pak. Yang saya inginkan itu kita naik ke level 7 aja dulu Pak. Karena di sini banyak sekali guru yang sebenarnya antusiasmenya itu tinggi sekali, cuma mereka itu bingung cara memulainya itu seperti apa. Oke, kalau sudah begitu ya Pak. Nah, sekarang nih langkah-langkah yang akan Pak Dewa lakukan untuk membantu guru-guru melakukan perubahan pembelajaran itu seperti apa? Mungkin yang pertama saya akan mendiskusikan permasalahan itu kepada rekan-rekan yang mungkin memiliki keinginan untuk berubah, terutama dalam pembelajaran ya. Kemudian mungkin saya akan melakukan pendampingan terus, semacam mentoring seperti itu Pak Tunas. Oke, melakukan mentoring ya Pak ya. Nah, kira-kira selain mentoring, apakah ada strategi lain untuk dilakukan dalam melakukan perubahan terhadap rekan-rekan Pak Dewa? Sepertinya kalau biar ada di apa namanya itu ya mencakup skala yang besar itu Pak bisa dilakukan dengan cara pelatihan atau workshop seperti itu Pak.
biar semua guru-guru itu bisa terlibat. Baik. Nah, kira-kira Pak Dewa, tadi ada mentoring ya, dan juga workshop. Nah, kira-kira yang akan dilakukan saat ini yang nyaman untuk dilakukan itu metodenya atau strategi yang dilakukan itu kira-kira yang mana, Pak? Kayaknya sih lebih ke mentoring dulu ya Pak Tunas ya. Karena kalau yang mentor ini kan sasarannya itu yang pingin dan yang mau ada perubahan seperti itu Pak. Jadi kalau yang pelatihan ini kan nantinya dia itu sasarannya karena tuntutan di sekolah ada pelatihan tapi dia itu sebenarnya belum ada kemauan secara sendiri seperti itu Pak. Jadi saya inginnya melakukan mentoring ini yang benar-benar mau mereka itu melakukan perubahan. Oke, nah baik, kira-kira nih Pak Dewo ya, siapa yang dapat membantu Pak Dewo dalam melaksanakan mentoring tersebut? Saya punya teman itu Pak Tunas ya, dia jago sekali di bidang IT Pak. Mungkin nanti beliau bisa membantu saya Pak ya. Jadi kita akan menyamakan persepsi dulu atau konsep dulu dengan rekan saya ini seperti apa nanti namanya Bu Made Pak Tunas ya. Ya. Jadi beliau nanti akan membantu saya dalam melakukan mentoring tersebut. Nah sehingga nanti semoga sasarannya itu bisa menjadi lebih banyak. Baik Pak Dewo, nah berarti nantinya Pak Dewo akan mengadakan kolaborasi begitu ya Pak Dewo ya, dengan rekan guru yang lain. Ya, benar sekali Pak Gede. Jadi saya ini akan berkolaborasi dengan teman-teman saya yang pasti yang sefrekuensi ya tentunya. Oke. Nah, gini nih Pak Dewo, sekarang kan kita sudah di penghujung pembicaraan kita nih. Nah, kira-kira dari percakapan ini apa sih yang Pak Dewo dapatkan? Oke, baik Pak Gede. Jadi saya ada sedikit gambaran ya Pak Tunas ya. Jadi bagaimana cara saya nanti memberikan perubahan di sekolah, khususnya itu pada memberikan dampak ya kepada rekan-rekan untuk memberikan perubahan dalam penyampaian materi terhadap siswa, yaitu mungkin yang nanti saya ambil itu dengan cara mentoring Pak Gede ya yang bisa dilakukan. Wah, saya sejatinya sudah tidak sabar nih menunggu cerita-cerita lagi dari Pak Dewo saat sudah melakukan mentoring. Nah, Pak Dewo, mungkin kita cukupkan dulu kali ya sampai di sini untuk percakapan kita. Nah, mungkin nanti lain waktu kita bisa ngobrol-ngobrol lagi. Terima kasih banyak Pak Tunas atas kesempatan dan waktunya Pak Tunas setelah mendengarkan cerita dan keluh saya dan membantu saya juga untuk menemukan solusi atas permasalahan yang saya alami di sekolah. Sama-sama Pak Dewo, semoga kita nanti bisa bertemu lagi. Sampai jumpa ya Pak Dewo ya. Saya akhiri dengan Brahma Santi. Om Santi Santi. Sampai jumpa Pak Tunas. Baik Pak Gede, bagaimana tadi hasil dari proses coachingnya sudah berjalan dengan lancar kah Pak Gede? Syukurlah Bu. Jadi semuanya berjalan dengan baik dan lancar. Iya, syukurlah Pak Gede. Nah, setelah melakukan observasi bersama Coach, tadi ada sedikit pertanyaan ya Pak ya, yang akan saya tanyakan kepada Pak Gede. Pertanyaan yang pertama, apa saja yang sudah didapatkan pada saat coaching terkait indikator ketercapaiannya, Pak? Jadi begini ya Bu ya, tadi selama coaching itu saya sudah melakukannya sesuai dengan alur dieta, yaitu dengan menanyakan tujuan, kemudian identifikasi permasalahan, kemudian berlanjut kepada rencana aksi, dan terakhir itu adalah tanggung jawab. Nah, kemudian
saya juga berusaha menggali potensi dari coach tersebut untuk menemukan solusi atas permasalahan yang dihadapi. Baik Pak, sudah berhasil ya Pak ya, sudah berhasil melakukan coaching sesuai dengan alur Tirta ya Pak ya. Nah, sesuai dengan yang tadi saya amati, di sini juga ada beberapa catatan Pak ya. Tadi sudah berhasil menyampaikan sesuai dengan alur Tirta. Nah, yaitu sudah menanyakan tujuan kepada kucing, kemudian sudah mengidentifikasi permasalahan yang ada dalam kucing, Pak ya. Kemudian Pak Gede sudah mengarahkan kucing untuk mencari rencana aksi atau tindakan apa yang sebaiknya dilakukan. Dan juga Pak Gede sudah berhasil ya di sini ya untuk menemukan rasa tanggung jawab yang ada pada diri kucing agar rencana aksi yang akan dilakukan dapat berjalan dengan lancar. Oke, saya juga tadi sudah mendengar percakapan yang Bapak dengan kucing. Bapak sudah fokus ya terhadap kucing. Di sini arahan di situ Bapak sudah present ya, ada present atau kehadiran penuh. Kemudian Bapak sudah mendengarkan aktif dan tentu Bapak tadi sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot ya Pak ya, sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh kucing itu sendiri. Nah, luar biasa sekali ya Pak ya, apa yang Bapak sudah pastikan untuk proses coaching hari ini. Mudah-mudahan nanti ya Pak ya, Bapak sukses untuk kedepannya dan diberikan kemudahan lagi dalam kegiatan coaching-coaching berikutnya. Oh ya, satu lagi ya Pak ya, boleh Bapak untuk kedepannya kompetensi apalagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil melalui coaching hari ini Bapak? Baik, terima kasih Bu atas apa yang Ibu sampaikan. Nah, kompetensi yang ingin saya kembangkan itu saya ingin lebih mendalami, memahami tentang alur Tirta itu lagi untuk melakukan coaching supaya coaching yang saya lakukan ke depannya itu lebih baik lagi. Seperti itu Bapak ya, luar biasa Bapak. Jadi Bapak itu akan mendalami lagi ya alur Tirta supaya lebih baik ya untuk kedepannya. Dan baiklah Bapak, terima kasih sudah melakukan sesi tanya jawab ini, sudah melakukan observasi ya Pak ya menggunakan proses coaching dengan alur Tirta. Nah, saya akhiri sampai di sini. Terima kasih atas kesempatannya ya Pak ya. Om Santi 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 Om. Terima kasih juga Bu Handa atas waktu dan kesempatannya. Sampai jumpa lagi. Iya, Om jumpa. Santi 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 Baik, Om. baik. Om Swastiastu, Bu Handayani. Om Swastiastu Pak Dewa. Bagaimana kabarnya Bu Handayani hari ini? Astun Kare sehat Pak Dewa. Pak Dewa bagaimana kabarnya? Astun Kare Bu Handayani, saya sehat juga. Baik, Bu Handayani, jadi Ibu hari ini akan berencana melakukan coaching. Benar Bu ya? Iya, betul sekali Pak Dewa. Baik, di sini saya akan menjadi observer Bu ya. Jadi saya akan mengamati dan menilai saat Ibu melakukan proses coaching dengan menggunakan rubrik penilaian. Seperti apa nanti di saat Ibu coaching itu sudah sesuai menggunakan alur Tirta atau belum. Dan bagaimana nanti Ibu menyampaikan pertanyaan yang berbobot sesuai dengan kata kunci yang akan disampaikan oleh coaching.
dan bagaimana nanti Koci menanggapi atau menjawab yang pertanyaan yang Ibu Handayani ajukan. Nanti jangan lupa juga saat proses pelaksanaan coaching ya. Jadi Ibu menyesuaikan dengan prinsip coaching seperti kemitraan, kemudian proses kreatif dan memaksimalkan potensi. Sebelumnya saya akan memberikan beberapa pertanyaan Bu ya. Baik Pak Dewa. Di dalam proses coaching ini Bu Handayani ya, jadi kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan? Baiklah Pak Dewa, dalam proses coaching ini yang ingin saya kembangkan ada 3 ya Pak Dewa ya. Yang pertama yaitu adanya kehadiran penuh, tuh desain, kemudian mendengarkan aktif, dan satu lagi mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, begitu Pak Dewa, sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coach. Baik Bu Handayani, jadi Bu Handayani tadi menyampaikan 3 kompetensi ya yang ingin dikembangkan. Nah, jadi dari 3 kompetensi ini, kompetensi mana yang akan Ibu Handayani ingin kembangkan secara spesifik? Iya, baik Pak Dewa. Dari ketiganya, mungkin yang akan saya kembangkan secara lebih spesifik ya, adalah dengan mendengarkan aktif Pak. Karena dengan mendengarkan aktif, saya menjadi lebih fokus sehingga saya ada kehadiran penuh atau present. Dengan mendengarkan aktif pun nanti saya akan mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot juga sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coach. Itu Pak. Baik, kemudian indikator yang seperti apa yang diinginkan oleh Bu Handayani dalam proses coaching ini terkait dengan indikator ketercapaiannya? Indikator ketercapaiannya, saya akan melihat apakah coach dan juga di sini sudah bisa mencari solusi atau permasalahan yang ia hadapi, dan juga coach memiliki rencana aksi atau rencana ke depan, apa yang harus dilakukannya, seperti itu. Oke, baik. Mungkin sementara itu saja pertanyaan dari saya, Bu ya. Jadi sebelum Ibu melakukan coaching, dan semoga nanti saat Ibu melaksanakan proses coaching itu, Ibu selalu mengingat ya hal-hal yang saya sampaikan tadi. Dan selamat ya kepada Bu Handayani untuk melakukan coaching. Semoga nanti mendapatkan hasil yang maksimal. Iya, terima kasih. Baik Pak Dewa, terima kasih banyak ya Pak Dewa. Sama-sama Ibu. Om Swastiastu Pak Gede. Om Swastiastu Bu Handa. Bagaimana kabarnya hari ini Pak Gede? Astungkare, saya sehat Bu. Bu Handa sendiri bagaimana kabarnya? Astungkare sehat juga Pak Gede. Katanya mau ada yang dibicarakan ya Pak Gede ya? Sebelumnya betul sekali Bu. Kira-kira mau bicara tentang apa nih Pak Gede? Ada waktu sekitar 15-20 menit ya Pak Gede ya? Baik Ibu, terima kasih. Nah, yang ingin saya sampaikan dan saya ceritakan kepada Ibu, ini berkaitan dengan rekan-rekan guru yang ada di sekolah saya, Bu. Nah, setelah saya amati di sekolah itu, pembelajarannya itu saja dan selalu monoton. Jadi pembelajaran yang dilakukan itu metodenya masih metode yang lama, masih konvensional. Jadi dengan menggunakan ceramah. Jadi hal seperti itu terkadang membuat siswa dan siswi itu menjadi berasa bosan dalam pembelajaran. Nah, yang saya inginkan itu adalah pembelajaran yang bervariatif gitu Ibu. Jadi tidak memungkiri pada perkembangan zaman dan juga perkembangan teknologi. Itu sudah, tentunya teknologi itu sudah sangat pesat sekali. Jadi sebagai guru kita harus menyesuaikan
untuk beradaptasi dengan perubahan zaman. Jadi seperti itu, Ibu. Iya, baik Pak Gede. Jadi di sini Pak Gede itu ingin menyampaikan materi yang bervariatif ya. Kira-kira setelah kita berbincang-bincang kurang lebih 15 sampai 20 menit ini apa sih harapan dari Pak Gede sendiri? Yang saya harapkan ini ya Bu ya, jadi saya itu mengetahui cara untuk membantu rekan-rekan guru nih supaya ada perubahan dalam metode pembelajarannya. Jadi seperti itu Ibu. Baik. Jadi ada perubahan ya dalam cara penyampaian materinya ya Pak ya. Kira-kira perubahan cara penyampaian materinya seperti apa yang Pak Gede Tunas inginkan? Jadi tentunya perubahan dalam metode, model, dan juga media pembelajarannya yang lebih bervariatif, Ibu. Nah, misalkan yaitu dengan menggunakan metode-metode ya seperti sekarang ini yang sedang marak, itu ada aplikasi-aplikasi pembelajaran, jadi seperti Quizzes, Menti. Nah, kemudian ada aplikasi game seperti Wordwall, dan juga tidak jauh-jauh dari sana yang paling sederhana saja menggunakan PowerPoint itu juga sudah cukup bagus kalau menurut saya. Jadi seperti itu Ibu. Baik, jadi intinya Pak ya ingin menyampaikan materi yang lebih bervariatif. Nah, jadi kalau misalnya itu adalah kondisi yang idealnya dan ada di level dari 1 sampai 10, kira-kira kondisi atau situasi saat ini berada di level berapa ya Pak Gede? Kalau saya lihat itu Bu ya, kira-kira itu masih ya di level 5 sih Bu. Karena di sekolah saya juga masih banyak guru yang lebih senang mempergunakan metode ceramah saat proses pembelajaran. Baik, jadi masih di level 5 ya Pak ya untuk saat ini. Kira-kira pada level saat Pak Gede ingin adanya perubahan nanti, ingin ke level berapa? Saya inginkan sih ya paling tidak ada di level 7 lah Bu. Itu juga sudah cukup baik. Jadi mengingat tadi masih banyak guru-guru yang menerapkan metode konvensional di dalam proses pembelajaran. Dan kan guru-guru tersebut ya bisa dikategorikan sebagai guru senior di sekolah saya. Baik, jadi Pak Gede Tunas menginginkan ke level 7 ya. Nah, untuk mencapai level 7 tersebut, kira-kira Bapak ada ide atau ada rencana mau berbuat apa terhadap rekan-rekan guru di sekolah Pak Gede Tunas sendiri? Jadi begini, yang sebenarnya itu yang sedang saya pikirkan. Nah, apa mungkin saya akan membuat ya semodel pendampingan atau mentoring saja ya kepada rekan-rekan guru, mungkin bisa secara bergiliran seperti itu Ibu. Baik, jadi Pak Gede berencana akan mengadakan mentoring ya atau ya pendampingan secara individu seperti itu ya. Adakah lagi strategi lain selain menggunakan mentoring? Mungkin saya akan mengkonsultasikannya terlebih dahulu kepada Bapak Kepala Sekolah dan untuk membuat workshop atau pelatihan tentang media pembelajaran nantinya di sekolah saya. Baik, jadi pilihannya 2 nih ya Pak ya. Mau melakukan mentoring atau Pak Gede juga mengkonsultasikan dulu ke kepala sekolah untuk membuat semacam
workshop seperti itu ya atau pelatihan ya. Nah, di antara keduanya itu kira-kira yang nyaman bagi guru-guru di sekolah Pak Gede itu yang mana kira-kira Pak Gede? Sepertinya untuk sekarang itu metode mentoring itu akan lebih tepat digunakan ya. Mengingat tadi banyak kondisi guru yang sudah senior yang ya mungkin tidak bisa mengikuti kalau misalnya untuk pelaksanaan workshop itu. Dan juga kalau workshop itu tentunya ya membutuhkan biaya yang lebih banyak, kemudian juga membutuhkan narasumber, dan yang tidak kalah pentingnya juga workshop itu membutuhkan waktu yang cukup panjang. Ya, baik. Jadi intinya Pak Gede itu lebih memilih metode mentoring ya Pak Gede ya, dibandingkan dengan workshop seperti itu ya Pak Gede ya. Baik, untuk metode mentoring ini kira-kira kapan Pak Gede Tunas akan melaksanakannya? Mungkin ya secepatnya ya Bu ya, atau mungkin minggu depan itu saya akan mulai mentoring kepada rekan-rekan guru secara bergilir. Baik, minggu depan ya Pak Gede ya rencananya akan melakukan kegiatan mentoring tersebut, dan adakah yang nanti akan membantu Pak Gede Tunas dalam pelaksanaannya? Mungkin saya akan meminta bantuan dari guru lain seperti Pak Budi atau Bu Ayu yang sudah ahli dalam mempergunakan media pembelajaran seperti itu, Ibu. Seperti itu ya, baik ya. Berarti Pak Gede di sini akan melakukan kolaborasi ya, Pak ya, dengan rekan-rekan di sekolah Pak Gede sendiri. Benar sekali, Bu. Jadi saya itu akan berkolaborasi dengan rekan guru untuk membantu saya di dalam pelaksanaan mentoring ini. Baik, Pak Gede, kita sudah berada di akhir sesi perbincangan hari ini ya Pak Gede ya. Nah, yang tidak sabar lagi mendengarkan cerita-cerita Pak Gede ke depannya. Nah, apakah Pak Gede berhasil atau tidak dalam melakukan perubahan-perubahan? Tapi mudah-mudahan berhasil ya Pak Gede ya. Nah, mungkin kita ketemu lagi nanti di lain kesempatan ya Pak Gede ya. Tapi sebelumnya kira-kira apa nih yang Pak Gede dapatkan dari perbincangan kita kali ini Pak Gede? Wah, sungguh luar biasa Ibu. Jadi selama perbincangan kita ini tentunya saya pribadi itu mendapatkan gambaran ya Bu ya tentang bagaimana cara saya untuk membantu rekan-rekan itu dalam mengubah proses pembelajaran jadi lebih bervariatif ya dengan tadi jadi mempergunakan metode mentoring itu. Iya, baik, luar biasa sekali Pak Gede Tunas ya. Mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi ya Pak Gede, bisa ngobrol-ngobrol lagi, berbincang lagi nantinya. Minggu depan kita ngobrol lagi ya Pak tentang aksi yang sudah dilakukan Pak Gede sendiri. Nah, terima kasih saya sampaikan ya Pak ya, Om Santi Om. Baik Ibu, terima kasih atas obrolan kita hari ini. Sampai jumpa di lain kesempatan. Saya akhiri dengan Prama Santi Om. Santi Om. Baik, syukur ya Bu Handayani. Tadi coachingnya sudah berjalan dengan baik dan lancar. Tadi sebelum melakukan coaching, saya sempat menanyakan tentang indikator ketercapaiannya ya Bu ya. Jadi dari indikator ketercapaian yang Bu Handa inginkan itu sebelum melakukan coaching. Nah, apa saja sih yang sudah Bu Handayani lakukan terkait dengan indikator-indikator tersebut? Baik Pak Dewo, syukurlah ya tadi saya sudah menyelesaikan proses coaching dengan berdasarkan hasil coaching tadi sudah sesuai dengan alur Virta ya Pak ya. Saya sudah
menanyakan tujuan sebelum melakukan percakapan. Kemudian saya sudah mengidentifikasi dengan cara menanyakan kepada coach informasi-informasi yang terkait dengan permasalahannya. Kemudian saya sudah menanyakan juga tentang rencana aksi yang akan dilakukan, dan saya sudah meminta coach untuk mempertanggungjawabkan tindakan tersebut. Jadi seperti itu Pak Dewo. Baik, luar biasa Bu Handayani ya. Jadi menurut saya ya sebagai observer tadi itu sudah sangat bagus sekali Bu. Ya, jadi Bu Handayani sudah menjalankan coaching sesuai dengan alur tirta, di mana Ibu sudah melakukan identifikasi terhadap permasalahan yang ada pada diri coaching. Nah, kemudian Bu Handayani juga sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sehingga coaching ini bisa menemukan solusinya sendiri. Nah, seperti itu. Nah, kemudian selain itu pada coaching ini juga Bu Handayani juga sudah menerapkan prinsip coaching. Nah, jadi selamat Bu Handayani ya sekali lagi. Nah, sebelum kita akhiri ya, saya ada pertanyaan nih lagi satu Bu Handayani ya. Dari yang sudah Bu Handayani lakukan tadi, ya, kompetensi apa lagi nih yang ingin Bu Handayani kembangkan? Baik Pak Dewo, kompetensi yang ingin saya kembangkan lagi adalah mengajukan pertanyaan berbobot, karena dengan mengajukan pertanyaan berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan coach, sehingga saya dapat menggali informasi lebih mendalam lagi dan mengarahkan coach dalam menemukan solusi atau permasalahan yang dihadapinya, seperti itu. Baik, luar biasa sekali Bu Handayani ya. Jadi tadi padahal sudah menerapkan tirta itu juga sudah sangat luar biasa sekali Bu Handayani ya. Jadi di sana Bu Handayani sudah terlihat sekali kalau Ibu itu sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot ya, karena dari yang saya lihat tadi itu responnya sudah menyampaikan apa yang sesuai diharapkan seperti itu ya. Jadi tapi ini sangat luar biasa sekali Bu Handayani ya. Jadi Bu Handayani ingin lebih menggali lagi ya. Jadi semoga nanti kedepannya Bu Handayani itu bisa lebih baik lagi ya. Semoga kita bisa ketemu lagi di lain kesempatan Bu Handayani ya, dengan berbagi pengalaman lagi ya. Baik Bu Handayani, saya cukupkan untuk kegiatan kita hari ini. Sekian dari saya, dan saya mengucapkan Pram Santi ya. Om Santi Santi. Terima kasih Om Santi 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 Om Pak Dewo. Demikian demonstrasi kontekstual dari kami. Semoga bermanfaat. Teruslah tergerak. Lekas bergerak. Mari menggerakkan. Salam Guru Penggerak. Om Santi 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 Om.